Bab 4. Dari percakapanku dengan Mr. Lloyd dan dari percakapan yang kuceritakan di atas, di antara Bessie dan Abbot, aku mendapat cukup harapan untuk mendorong keinginanku sembuh. Tampaknya akan segera ada perubahan. Aku mengharapkan dan menunggunya sambil membisu. Tetapi perubahan itu tertunda. Hari-hari dan minggu-minggu berlalu. Kesehatanku sudah pulih sedia kala. Tetapi topik yang kupikirkan ini tak pernah diungkit lagi. Mrs. Reed sesekali memandangiku dengan tatapan galak, tetapi jarang mengajakku bicara. Sejak aku jatuh sakit, dia semakin tegas menciptakan jarak antara aku dan anak-anaknya sendiri. Dia memberiku bele kecil yang bisa kupakai untuk tidur sendiri. Aku diharuskan makan sendirian tiap hari dan melewatkan segenap waktuku di kamar anak-anak, sementara saudara-saudara sepupuku terus berada di ruang duduk. Tetapi tak pernah sekalipun dia menunjukkan gelagat akan mengirimku ke sekolah. Meski begitu, naluriku mengatakan dia takkan lama menahanku di bawah satu atap dengannya, karena tatapannya, terutama sekarang ini, saat diarahkan padaku, menunjukkan kebencian tak tertandingi dan sudah mengakar. Eliza dan Georgiana yang jelas-jelas bertindak mengikuti perintah, berbicara sedikit mungkin denganku. John mengulurkan lidah di balik pipinya tiap kali melihatku dan pernah satu kali mencoba mengejakku. Tetapi karena aku langsung melawannya, disulut amarah mendalam dan semangat pemberontakan yang mendorong amukanku sebelumnya, dia berpendapat lebih baik berhenti. Dan dia pun lari dariku sambil tertawa keji, seraya mengumumkan bahwa aku telah memukul hidungnya sampai bocor. Aku memang mengajarkan hantaman sekeras yang bisa diberikan buku-buku jeriku ke bagian wajahnya yang menonjol itu. Ketika aku lihat entah serangan itu atau tampangku membuatnya takut, timbul keinginan yang amat kuat untuk memanfaatkan kesempatan ini sebisa mungkin dengan menghajarnya. Tapi dia sudah melesat ke sisi ibunya. Aku mendengarnya mulai berkisah dengan nada tersendat-sendat tak karuan bahwa Jane Eyre yang jahat itu menyerangnya seperti kucing gila. Ceritanya dihentikan dengan agak kasar. Jangan bicara dengan dia, John. Sudah kubilang, jangan dekati dia. Dia tidak pantas diperhatikan. Aku tidak ingin kau maupun adik-adikmu berhubungan dengannya. Di sini, sambil menjulurkan tubuh di atas pembatas tangga, aku berseru tiba-tiba, sama sekali tak memikirkan kata-kataku. Mereka yang tidak pantas berhubungan denganku. Mrs. Reed bertubuh agak pendek, tetapi begitu mendengar pernyataan aneh dan kurang ajar ini, dia berlari sigap menaiki tangga, menyapuku seperti angin ribut ke dalam kamar anak-anak, dan membantingku ke pinggiran tempat tidurku, lalu dengan suara galak mengancamku kalau aku berani berdiri dari tempat itu atau mengucapkan satu patah kata lagi saja selama sisa hari itu. Apa yang dikatakan Paman Reed padamu, andai dia masih hidup? Aku bertanya nyaris tanpa sadar. Aku bicara hampir-hampir tanpa menyadarinya, karena rasanya lidahku mengucapkan kata-kata ini tanpa menunggu persetujuanku. Ucapan itu terlontar begitu saja tanpa bisa kukendalikan. Apa? Tanya Mrs. Reed dengan nada tersentak, mata abu-abunya yang biasanya dingin dan tenang kini terusik oleh sorot mirip ketakutan. Dia melepaskan tangannya dari lenganku dan menatapku seakan dia tidak tahu apakah aku ini sebenarnya anak kecil atau setan. Aku sudah tak bisa mundur lagi. Pamanku Reed ada di surga dan bisa melihat semua yang kau lakukan dan kau pikirkan. Begitu juga Papa dan Mama. Mereka tahu bagaimana kau mengurungku sepanjang hari dan bahwa kau mengharapkan aku mati. Sebentar saja Mrs. Reed sudah pulih
kesadarannya, dia menguncang-uncang sekuat tenaga, menampar kedua telingaku, kemudian meninggalkanku tanpa sepatah kata pun. Bessie mengisi kekosongan ini dengan ceramah selama 1 jam. Dia menyatakan tanpa keraguan lagi bahwa aku anak paling jahat dan terbuang yang pernah dibesarkan di sebuah rumah. Aku setengah mempercayai perkataan ini karena aku memang hanya merasakan emosi-emosi buruk yang meluap dalam dadaku. November, Desember, dan separuh bulan Januari berlalu. Hari Natal dan Tahun Baru sudah dirayakan di Gateshead Hall dengan kemeriahan yang biasa. Hadiah-hadiah sudah bertukar tangan, pesta makan siang dan malam sudah diadakan. Tentu saja aku dikucilkan dari setiap kesenangan ini. Keikutsertaanku dalam tiap acara hanya mencangkup menyaksikan Elisa dan Georgiana berdandan tiap hari dan melihat mereka turun ke ruang duduk, mengenakan gaun-gaun muslin tipis dengan pita merah dan rambut dikeriting megah. Dan setelahnya, mendengarkan bunyi piano atau harpa dimainkan di bawah, kepala pelayan dan pesuruh yang mondar-mandir, denting gelas dan piring keramik, sementara makanan kecil diedarkan, sampai ke dengung percakapan yang terputus waktu pintu ruang duduk dibuka dan ditutup. Setelah capek mengamati dan mendengarkan, aku pun meninggalkan anak tangga teratas dan pergi ke kamar anak-anak yang terpencil dan sunyi. Di sana, meskipun agak sedih, aku tidak merasa sengsara. Sejujurnya aku sama sekali tidak punya keinginan bergabung dengan keramaian itu. Karena dalam keramaian aku jarang diperhatikan, dan seandainya Bessie sedang baik hati dan ramah, aku pasti akan senang sekali bisa melewatkan tiap sore dengan tenang bersamanya. Daripada di bawah tatapan galak Mrs. Reed di dalam ruangan penuh wanita dan pria kaya. Tetapi Bessie, begitu selesai mendandani nona-nonanya, selalu beranjak ke dapur dan ruang pengurus rumah tangga yang ramai. Biasanya sambil membawa lilin. Aku kemudian duduk sambil memangku bonekaku sampai api mulai mengecil, sesekali memandang berkeliling untuk memastikan tidak ada makhluk yang lebih buruk daripada diriku sendiri, menghantui kamar penuh bayangan-bayangan itu. Ketika bara api padam menjadi warna merah pudar, aku cepat-cepat berganti pakaian, menarik simpul dan tali sebisa mungkin, dan mencari perlindungan dari hawa dingin dan kegelapan di dalam tidurku. Aku selalu mengajak bonekaku ke tempat tidur ini. Manusia harus menyayangi sesuatu, dan karena tidak ada makhluk lain yang bisa kusayangi, aku berusaha mendapatkan kesenangan dengan menyayangi dan memanjakan benda buatan yang pudar dan kumal seperti orang-orang sawah berukuran kecil ini. Sekarang aku terheran-heran sendiri mengingat betapa tulusnya aku mengasihani mainan yang kecil ini. Setengah membayangkan dia hidup dan mampu merasa, aku tak bisa tidur kalau boneka itu tidak kuselipkan ke dalam gaun tidurku. Dan kalau dia sudah berbaring di sana, aman dan hangat, aku pun cukup bahagia dan percaya dia juga bahagia. Rasanya lama sekali waktu berlalu sementara aku menunggu para tamu pergi dan menantikan bunyi langkah-langkah Bessie menaiki tangga. Kadang dia muncul dalam kurun waktu itu untuk mencari bidang atau gunting, atau mungkin untuk membawakan makan malamku, roti atau kue keju. Kemudian dia pun duduk di tempat tidur sementara aku makannya. Setelah aku selesai, diselimutinya aku dan 2 kali dia menciumku sambil berkata, "Selamat malam, Miss Eyre. Kalau sedang lembut begini, bagiku Bessie tampak seperti manusia paling baik, paling cantik, dan paling murah hati di dunia. Dan aku berharap sepenuh hati agar dia selalu ramah dan menyenangkan begini, tidak pernah menyuruh-nyuruhku atau mengomeliku atau mengecangku berlebihan, seperti seringkali dilakukannya.
Kurasa Bessie Lee dulunya pastilah gadis yang memiliki kecerdasan alamiah tinggi, karena dia pintar dalam apapun yang dilakukannya dan amat berbakat bercerita. Setidaknya begitulah penilaianku dari dongeng-dongengnya di kamar anak-anak. Dia juga cantik. Kalau ingatanku akan wajah dan penampilannya tepat, aku mengingatnya sebagai wanita muda yang langsing, dengan rambut hitam, mata berwarna gelap, lekuk-lekuk wajah amat manis, dan kulit mulus dan bersih, tetapi perangainya cepat sekali berubah dan gegabah, dan tidak begitu mengindahkan prinsip maupun keadilan. Tapi, walaupun dia memiliki banyak kekurangan, aku tetap lebih menyukainya daripada orang lain manapun di Gateshead Hall. Hari itu, tanggal 15 Januari, sekitar pukul 9 pagi, Bessie sudah turun untuk sarapan. Saudara-saudara sepupuku belum dipanggil menghadap ibu mereka. Elisa sedang mengenakan topi dan mantel kebunnya yang hangat untuk pergi memberi makan ternak unggasnya. Tugas yang disukainya, yang juga tak kurang disukainya adalah menjual telur-telur unggas peliharaannya itu kepada pengurus rumah tangga dan menyimpan sendiri uang yang diperolehnya dari situ. Dia punya bakat berdagang dan amat pintar menabung. Ini ditunjukkannya tidak hanya dengan menjajakan telur dan ayam, tapi juga melalui keberaniannya tawar-menawar dengan tukang kebun untuk akar bunga, benih, dan potongan tanaman. Si tukang kebun sudah diperintahkan oleh Mrs. Reed untuk membeli semua hasil kebun bunga yang ingin dijual nona cilik itu. Dan Elisa pasti mau saja menjual rambut di kepalanya kalau memang dia bisa memperoleh laba besar dari situ. Sedangkan uangnya mulai-mulai dia menyembunyikannya di berbagai sudut, dibungkus kain atau kertas pengeriting rambut. Tapi karena sebagian simpanannya ini ditemukan pelayan rumah, Elisa menjadi takut kalau suatu hari dia kehilangan hartanya yang begitu berharga. Dan akhirnya disetujui mempercayakannya kepada ibunya dengan tingkat bunga yang mencekik 50 atau 60%. Bunga ini tak pernah alpa dituntutnya tiap kuartal, dan dia selalu mencatat keuangannya dalam sebuah buku kecil dengan ketelitian luar biasa. Georgiana duduk di kursi tinggi tanpa sandaran, menata rambutnya di depan cermin dan menyelipkan ke sela-sela ikan rambutnya bunga palsu dan bulu-bulu pudar yang ditemukannya dalam satu koleksi di sebuah laci di loteng. Aku sedang merapikan tempat tidurku setelah diberi perintah tegas dari Bessie untuk menatanya sebelum dia kembali, karena Bessie kini sering memperlakukanku sebagai semacam asisten pelayan kamar anak-anak untuk merapikan kamar, mengelap kursi-kursi, dan sebagainya. Setelah menghamparkan selimut dan lipat gaun tidurku, aku beranjak kedudukan di jendela untuk merapikan beberapa buku cerita bergambar dan perabot rumah boneka yang berserakan di sana. Sebuah perintah ketus dari Georgiana untuk membiarkan mainannya, karena kursi-kursi dan cermin-cermin mungil, piring dan cangkir peri itu adalah miliknya, menghentikan kesibukanku. Kemudian, karena tak ada pekerjaan lain, aku mulai meniupi lapisan bunga es yang berjalinan menghiasi jendela, dan dengan demikian membersihkan satu bidang di kaca jendela sehingga aku bisa melihat kekalahan di luar. Semuanya tampak sunyi dan kaku diselimuti lapisan salju keras. Dari jendela ini tampak gardu penjaga pintu dan jalan kereta kuda. Setelah melelehkan cukup banyak dedaunan putih keperakan yang menyelimuti kaca jendela sehingga aku bisa melihat keluar, tampak olehku pintu gerbang yang dibuka dan sebuah kereta menggelinding masuk. Kereta itu menyusuri jalan dengan angkuh. Kereta-kereta sering datang ke Gateshead, tapi tak pernah membawa tamu yang menarik minatku. Kereta ini berhenti di depan rumah
Lonceng pintu berbunyi keras-keras dan sang pendatang baru pun dipersilahkan masuk. Karena semua ini tidak ada kaitannya denganku, perhatianku yang kosong pun segera menemukan sasaran yang lebih menarik. Seekor burung robin kecil yang lapar. Burung robin itu datang dan berkicau di ranting-ranting pohon ceri tak berdaun yang melekat ke tembok di dekat jendela. Sisa sarapanku berupa roti dan susu tergeletak di meja, dan setelah menghancurkan secuil roti, aku menarik bingkai jendela untuk meletakkan remah roti di tirai jendela. Pada waktu itulah Bessie berlari masuk ke dalam kamar anak-anak. "Miss Jane, lepaskan celemekmu. Sedang apa kau di sana? Apakah kau sudah membasuh tangan dan wajahmu pagi ini?" Aku menarik bingkai sekali lagi sebelum menjawab, karena aku ingin memastikan burung itu mendapat rotinya. Bingkai jendela akhirnya bergerak, sebarkan remah-remah, sebagian di tirai batu, sebagian lagi di dahan pohon ceri. Lalu sambil menutup jendela, aku menyahut, "Belum, Bessie, aku baru saja selesai mengelap. Anak yang merepotkan dan ceroboh. Dan apa yang sedang kau lakukan sekarang? Kau tampak merah sekali seakan mau berbuat nakal. Untuk apa kau membuka jendela itu?" Aku tidak perlu repot-repot menjawab karena Bessie tampak terlalu terburu-buru untuk mendengarkan penjelasan. Dia menyeret kupas, mencuci, memberi wajah dan tanganku gosokkan kejam, namun untungnya singkat dengan sabun. Air dan handuk kasar mendisiplinkan kepalaku dengan sikat tajam, melepaskan celemekku, lalu mendorongku ke anak tangga teratas dan menyuruhku turun saat itu juga, karena aku ditunggu di ruang sarapan. Aku sebetulnya ingin bertanya, siapa yang menungguku? Aku ingin bertanya, apakah Mrs. Reed ada di sana? Tetapi Bessie sudah pergi dan menutup pintu kamar anak-anak di belakangku. Aku turun perlahan-lahan. Sudah hampir 3 bulan aku tidak pernah dipanggil menghadap Mrs. Reed. Setelah dikurung begitu lama dalam kamar anak-anak, kini ruang sarapan, ruang makan, dan ruang duduk di mataku menjadi daerah-daerah yang mengerikan. Dan hatiku ciut rasanya harus masuk ke sana. Aku kini berdiri di koridor yang kosong. Di depanku dekat pintu ruang sarapan, dan aku berhenti, gentar dan gemetaran. Aku takut akibat hukuman yang tidak adil telah membuatku menjadi pengecut cilik yang sengsara pada masa itu. Aku takut kembali ke kamar anak-anak dan takut melangkah maju ke ruang duduk. Selama 10 menit aku berdiri dicekam keraguan yang resah. Tentang lonceng ruang sarapan yang mendesak membulatkan tekadku, aku harus masuk. Kira-kira siapa yang ingin bertemu denganku? Aku bertanya dalam hati, sementara kedua tanganku memutar pegangan pintu yang kaku, yang selama 1 atau 2 detik melawan upayaku. Apa yang mungkin kulihat selain bibir Reed di dalam ruangan itu? Pria atau wanita? Pegangan terputar. Pintu membuka. Aku melangkah masuk dan membungkukkan badan rendah-rendah, lalu mendongak dan melihat sebuah pilar hitam. Sejaknya demikianlah tampaknya bagiku. Pada mulanya, sosok yang lurus, sempit, dan berpakaian hitam-hitam berdiri tegak di atas karpet. Wajah muram yang bertengger di puncaknya seperti topeng ukiran, terpasang seperti kepala penghias tiang. Mrs. Reed duduk di tempatnya yang biasa di sisi perapian. Dia memberi tanda agar aku mendekat. Aku menurut, dan dia memperkenalkanku kepada orang tak dikenal yang dingin itu dengan kata-kata ini. "Mengenai gadis jelek inilah saya menghubungi Anda." Pria itu, karena dia memang pria, perlahan-lahan menolehkan kepalanya ke tempatku berdiri. Dan setelah mengamatiku dengan 2 mata abu-abu menyelidik dan berkilauan di bawah sepasang alis tebal, dia berkata dengan serius, suaranya dalam. Tubuhnya kecil. Berapa usianya? 10 tahun. 10 tahun? Jawabannya terdengar ragu.
Dia memperpanjang pengamatannya atas diriku beberapa menit lagi. Akhirnya dia berbicara padaku. Siapa namamu, gadis cilik? Jane Eyre, Sir. Sambil mengucapkan kata-kata ini aku menengadah. Dia tampak seperti pria terpandang bertubuh jangkung di mataku. Tapi pada waktu itu aku memang sangat kecil. Bentuk wajahnya besar, tiap bagian wajahnya dan garis-garis sosoknya sama keras dan rampingnya. Nah, Jane Eyre, apakah kau anak yang baik? Tak mungkin mengiyakan pertanyaan ini. Duniaku yang kecil mengambil pendapat sebaliknya. Aku diam. Mrs. Reed menjawabnya untukku dengan mengelakkan kepala dramatis. Dan langsung menambahkan, makin sedikit kita membahas hal itu, makin baik. Mr. Brocklehurst, saya sungguh menyesal mendengarnya. Dia dan saya harus berbincang. Dia membungkuk dari garis tegak lurus yang diciptakannya tadi, lalu duduk di kursi malas yang berhadapan dengan kursi Mrs. Reed. Kemari, katanya. Aku melangkah melintasi karpet. Dia menyuruhku berdiri tepat dan lurus di hadapannya. Luar biasa sekali wajahnya, dan kini sejajar dengan wajahku. Betapa besar hidungnya, dan lihat mulutnya betapa besar dan menjorok keluar gigi-giginya. Tak ada pemandangan yang lebih menyedihkan daripada seorang anak nakal. Dia mulai berbicara, terutama anak perempuan kecil yang nakal. Tahukah kau kemana perginya orang-orang jahat setelah mati? Mereka pergi ke neraka. Dengan segera aku menjawab sesuai ajaran ortodoks. Dan apakah neraka itu? Bisa kau ceritakan? Sebuah lubang penuh api. Dan maukah kau jatuh ke lubang itu dan terbakar di sana selamanya? Tidak, Sir. Apa yang harus kau lakukan untuk menghindarinya? Aku berpikir sejenak. Jawabanku sewaktu terlontar sungguh memalukan. Aku harus menjaga kesehatanku dan tidak mati. Bagaimana kau bisa menjaga kesehatanmu? Anak-anak yang lebih muda darimu mati setiap hari. Baru 1 atau 2 hari yang lalu aku menguburkan seorang anak kecil berusia 5 tahun. Anak kecil yang baik, yang jiwanya kini berada di surga. Yang kukhawatirkan adalah aku tak bisa menjamin jiwamu akan pergi ke surga seandainya kau dipanggil dari sini. Karena dalam keadaanku saat itu aku tak bisa mengenyahkan keraguannya. Aku hanya mengarahkan mataku ke bawah, ke 2 telapak kaki besar yang menempel di karpet, dan mendesah berharap diriku bisa pergi jauh dari situ. Kuharap desahan itu keluar dari hatimu, dan bahwa kau menyesal pernah menimbulkan ketidaknyamanan pada orang tua asuhmu yang terpuji ini. Orang tua asuh. Tugasku dalam hati. Mereka semua menyebut Mrs. Reed orang tua asuhku. Kalau begitu menjadi orang tua asuh itu hal yang buruk. Apakah kau berdoa di tiap malam dan pagi? Interogasiku berlanjut. Ya, Sir. Apakah kau membaca Alkitab? Kadang-kadang. Dengan hati senang, apakah kau menikmatinya? Aku suka kitab Wahyu dan kitab Daniel dan Kejadian dan Samuel dan sedikit Keluaran dan beberapa bagian Raja-Raja dan Tawarikh dan Ayub dan Yunus dan Mazmur. Kuharap kau suka kitab Mazmur. Tidak, Sir. Tidak. Oh, sungguh mengagetkan. Aku kenal seorang anak laki-laki kecil lebih muda darimu. Dia sudah hafal 6 Mazmur. Dan kalau kau tanya dia mana yang lebih diinginkannya, roti kacang jahe untuk dimakan atau sebaik Mazmur untuk dipelajari, dia pasti menjawab, oh, sebaik Mazmur saja. Malaikat-malaikat menyanyikan Mazmur. Ujarnya, aku ingin menjadi malaikat kecil di dunia ini. Lalu dia mendapat 2 roti kacang sebagai imbalan atas kesalehannya meskipun dia masih kanak-kanak. Mazmur tidak menarik, komentarku.
Itu membuktikan kau berhati jahat. Kau harus berdoa minta Tuhan mengubahnya dan memberimu hati yang baru dan bersih, mengambil hati batumu dan memberimu hati dari daging. Aku sudah hendak mengajukan pertanyaan tentang bagaimana pembedahan untuk mengganti hatiku ini akan dilaksanakan, tapi Mrs. Reed menyela, nyuruhku duduk lalu dia melanjutkan percakapannya. Mr. Brocklehurst, kalau tidak salah saya menyinggung dalam surat yang saya tulis pada Anda 3 minggu yang lalu, bahwa watak dan perangai gadis cilik ini tidaklah seperti yang saya harapkan. Kalau Anda menerimanya di sekolah Lowood, saya akan senang kalau pengawas sekolah dan guru-guru minta mengawasinya dengan ketat. Dan yang paling penting, mencegah kekurangannya yang terbesar, yaitu kesukaannya berbohong. Aku mengatakan ini di hadapanmu, Jane, agar kau tidak mencoba mempermainkan Mr. Brocklehurst nanti. Pantas saja aku tidak menyukai Mrs. Reed, karena sudah sifatnya untuk menyakitiku dengan kejam. Aku tak pernah senang berada di dekatnya, tak peduli seberapa patuhnya aku, seberapa keras usahaku menyenangkannya. Jerih payahku masih saja ditolak dan dibalas dengan kalimat-kalimat seperti di atas. Kini, diucapkan di depan orang tak dikenal, Tuhan ini menusuk sampai ke hatiku. Samar-samar aku mengerti bahwa dia sudah mulai musnahkan harapan tentang tahap baru kehidupan yang aku masuki atas kehendaknya. Aku merasa meskipun pada waktu itu aku tak mungkin bisa mengungkapkan perasaan ini, dia sedang menaruh benih kebencian dan kekejaman di sepanjang jalan masa depanku. Aku melihat diriku menjelma dalam pandangan Mr. Brocklehurst, jadi anak yang culas dan keji. Dan apa yang bisa kulakukan untuk memperbaiki citra diriku sekarang? Memang tidak ada, pikirku sambil berjuang menahan tangis dan tergesa mengusap beberapa butir air mata, bukti penderitaanku yang tak bisa berbicara. Tipu daya memang dosa yang menyedihkan dalam diri seorang anak, ujar Mr. Brocklehurst. Mirip dengan kebohongan, dan semua pembohong akan mendapat tempat di danau yang berkobar oleh api dan belerang. Tapi dia akan diawasi, Mrs. Reed. Saya akan bicara pada Miss Temple dan para guru. Saya ingin dia dididik dengan cara yang pantas untuk prospek hidupnya, lanjut orang tua asuhku. Dibuat berguna dan diajar agar tetap rendah hati. Liburan sekolah, bila Anda mengizinkan, akan selalu dilewatkan di Lowood. Putusan Anda amat bijaksana, madam, saat Mr. Brocklehurst. Kerendahan hati adalah sifat Kristiani yang khususnya amat cocok untuk murid-murid Lowood. Karena itu saya memberi perhatian khusus agar sifat ini ditanamkan dalam diri mereka. Saya sudah mempelajari cara terbaik untuk mengenyahkan keangkuhan duniawi dari diri mereka, dan baru-baru ini saya memperoleh bukti memuaskan akan keberhasilannya. Putri kedua saya, Augusta, datang berkunjung ke sekolah dengan ibunya, dan sewaktu kembali dia berseru, "Oh, papa sayang, semua gadis di Lowood tampak amat pendiam dan sederhana, dengan rambut disisir ke belakang telinga dan seragam celemek mereka yang panjang, dan saku-saku linen kecil di luar celemek mereka. Mereka hampir seperti anak-anak orang miskin, dan, katanya, mereka memandang bajuku dan baju mama seakan belum pernah melihat gaun sutera." Keadaan seperti itulah yang saya sukai, jawab Mrs. Reed. Sekalipun saya mencari di seluruh pelosok Inggris, tak mungkin saya menemukan sistem yang bebas dan sempurna untuk anak seperti Jane Eyre. Konsistensi Mr. Brocklehurst yang baik. Saya mendukung konsistensi dalam segala hal. Konsistensi, madam, adalah yang terutama dalam kewajiban umat Kristen, dan selalu dipertimbangkan dalam setiap penataan dan yang terkait dengan sistem pendidikan di Lowood.
Makanan ala kadarnya, pakaian sederhana, tempat tinggal yang tidak mewah, kegiatan harian yang keras dan aktif. Demikianlah kehidupan sehari-hari di asrama kami dan para penghuninya. Baik sekali, Sir. Kalau begitu saya boleh mendapat kepastian bahwa anak ini diterima sebagai murid di Luwut dan bahwa di sana dia akan dididik sesuai dengan kedudukan dan prospeknya. Tentu, Madam. Dia akan ditempatkan di kebun bibit untuk tanaman-tanaman terpilih ini. Dan saya percaya dia akan menunjukkan rasa terima kasihnya atas kehormatan yang diperolehnya dengan penerimaan ini. Kalau begitu, saya akan mengirimnya ke sana secepat mungkin, Mr. Brocklehurst. Karena percayalah, saya sudah tak sabar ingin dibebaskan dari tanggung jawab yang kian lama kian menjengkelkan ini. Sudah pasti, Madam. Dan sekarang saya pamit dulu, saya akan kembali ke Brocklehurst Hall dalam 1 atau 2 minggu lagi. Teman baik saya, Sang Diakon Agung, ya tidak akan mengizinkan saya meninggalkannya lebih cepat dari itu. Saya akan mengirimkan surat pemberitahuan kepada Miss Temple bahwa dia akan kedatangan murid baru, jadi tidak akan ada kerepotan mengurus penerimaannya nanti. Selamat tinggal. Selamat jalan, Mr. Brocklehurst. Sampaikan salam saya pada Mrs. dan Miss Brocklehurst dan kepada Augusta dan Theodore dan Master Brockton Brocklehurst. Pasti, Madam. Garis jelek, ini buku berjudul Panduan Anak. Bacalah sambil berdoa, terutama bagian yang berisi kisah kematian Martha G. yang amat mendadak, seorang anak kecil yang kecanduan berbohong dan menipu. Dengan kata-kata ini, Mr. Brocklehurst meletakkan sebuah pamflet tipis yang dijahit dengan sampul, yang setelah membunyikan lonceng untuk memanggil keretanya, dia pun pergi. Tinggallah Mr. Reed, Mrs. Reed, dan aku sendirian. Beberapa menit berlalu dalam keheningan, dia menjahit. Aku menatapnya. Mrs. Reed pada saat ini mungkin berusia sekitar 36 atau 37 tahun. Dia bertubuh tegap, pundaknya kekar, dan tunggai-tunggainya kuat. Dan meskipun pendek, dia tidak gemuk. Wajahnya agak lebar, rahang bawahnya amat besar dan mantap. Alisnya rendah. Dagunya besar dan menonjol. Mulut dan hidung cukup normal. Di bawah alisnya yang berwarna pucat tampak mata berkilauan tanpa simpati. Kulitnya gelap dan kusam. Rambutnya hampir kuning muda. Tubuhnya sehat walafiat. Penyakit tak pernah menjamahnya. Dia pengelola yang amat teliti dan pandai. Rumah tangga dan usaha sewa menyewanya seluruhnya di dalam kendalinya. Anak-anaknya hanya sekali melawan wewenangnya dan menertawakan perintahnya. Dia berpakaian rapi, sosok dan bawahannya sengaja diatur agar menonjolkan busana indahnya. Sambil duduk di kursi rendah tanpa sandaran, beberapa meter dari kursi malasnya, aku mengamati sosoknya. Aku meneliti wajahnya. Tanganku menggenggam buku berisi kematian mendadak si pembohong. Kisah yang harus kubaca dan disodorkan padaku sebagai peringatan yang pantas. Apa yang terjadi tadi? Apa yang dikatakan Mrs. Reed mengenai diriku kepada Mr. Brocklehurst? Seluruh inti percakapan mereka masih baru, meradang, dan mengiris benaku. Aku merasakan tiap kata dengan amat nyata, sementara aku mendengarnya jelas-jelas. Dan rasa tidak terima yang kuat kini mendidih di dalam diriku. Mrs. Reed mengangkat wajah dari pekerjaannya, matanya beradu pandang dengan mataku, dan pada saat bersamaan jari-jarinya menghentikan gerakan-gerakannya yang lincah. Keluar dari ruangan ini, kembalilah ke kamar anak-anak. Demikian perintahnya. Tampangku atau entah apa lagi, rupanya dianggapnya tak sopan, karena dia berbicara dengan kejengkelan amat sangat. Meskipun ditahan-tahan, aku bangkit berjalan ke pintu, aku kembali lagi, aku berjalan ke jendela, melintasi kamar, kemudian mengambilnya. Aku harus bicara. Aku telah diinjak-injak dengan bengis dan harus membalas. Tapi bagaimana? Aku punya kekuatan apa untuk melontarkan pembalasan kepada penyerangku? Aku
Aku menghimpun tenagaku dan mencerahkannya dalam satu kalimatnya satu kalimat terus terang ini. Aku bukan pembohong. Kalau aku pembohong, aku pasti berkata aku menyayangimu. Tapi aku menegaskan bahwa aku tidak menyayangimu. Kau orang yang paling kubenci di seluruh dunia ini selain John Reed. Dan buku tentang pembohong ini boleh kau berikan kepada putrimu, Georgiana. Karena dialah yang suka berbohong, bukan aku. Tangan Mrs. Reed masih tergeletak tanpa bergerak di atas pekerjaannya. Matanya yang sedingin es tertuju pada mataku membeku di sana. Apalagi yang ingin kau katakan? Dia bertanya dengan nada yang lebih cocok digunakan pada lawan sesama orang dewasa daripada kepada anak kecil. Matanya dan suaranya menyulut segenap kebencian di hatiku. Gemetar dari ujung kepala sampai ujung kaki oleh gelora emosi yang tak terkendali aku melanjutkan. Aku senang kau tidak berhubungan darah denganku. Aku takkan pernah memanggilmu bibi lagi seumur hidupku. Aku takkan pernah mengunjungimu kalau aku sudah dewasa nanti. Dan kalau ada orang yang bertanya padaku, apakah aku menyukaimu dan bagaimana kau memperlakukanku, aku berkata bahwa memikirkanmu saja membuatku muak dan bahwa kau memperlakukanku dengan kejam dan bengis. Berani-beraninya kau mengatakan itu, Jane Eyre. Kenapa aku berani, Mrs. Reed? Kenapa aku berani? Karena ini kebenaran. Kau mengira aku tak punya perasaan, dan aku bisa hidup tanpa sedikit pun kasih atau kebaikan. Tapi aku tak bisa hidup seperti itu, dan kau tak punya belas kasihan. Aku akan ingat bahwa kau mendorongku masuk kembali dengan kasar dan kejam, mendorongku masuk kembali ke dalam kamar merah dan mengurungku di sana sampai aku mati. Meskipun aku begitu menderita, meskipun aku menjerit dalam cengkraman ketakutan, kasihanilah aku Bibi Reed. Dan kau memaksaku menanggung hukuman itu karena anak laki-lakimu yang jahat memukulku sampai jatuh tanpa alasan. Aku akan beritahu siapapun yang bertanya kisahnya tepat seperti ini. Orang-orang menganggapmu wanita yang baik, tapi kau jahat dan keras hati. Kaulah yang pembohong. Sebelum aku menyelesaikan jawaban ini, jiwaku mulai mengembang, bergirang dengan rasa kebebasan dan kemenangan teraneh yang pernah kurasakan. Rasanya seolah suatu belenggu tak tampak tak tertembus. Seolah aku berhasil meronta lepas ke dalam kebebasan yang tak diharapkan. Perasaan ini bukan tanpa alasan. Mrs. Reed tanpa ketakutan, pekerjaannya terjatuh dari lututnya. Dia mengangkat kedua tangannya dan mengayun-ayunkan tubuhnya ke depan dan ke belakang, dan bahkan mengernyitkan wajahnya seperti mau menangis. Jane, kau keliru. Ada apa denganmu? Kenapa kau gemetaran begitu hebat? Kau mau minum air? Tidak, Mrs. Reed. Apakah ada lagi yang kau inginkan, Jane? Percayalah, aku ingin menjadi temanmu. Tidak. Kau berkata kepada Mr. Brocklehurst bahwa watakku buruk dan sifatku pembohong, dan akan kubeberkan kepada semua orang di Lowood orang macam apa kau ini dan apa saja yang telah kau lakukan. Jane, kau tidak memahami hal ini. Kekurangan anak-anak harus diperbaiki. Kebohongan bukan kekuranganku. Aku menjerit keras dengan suara liar dan melengking. Tapi kau penuh emosi, Jane. Itu harus kau akui. Sekarang kembalilah ke kamar anak-anak, jadilah anak baik dan berbaringlah sejenak. Aku bukan anakmu yang baik. Aku tak bisa berbaring. Kirim aku ke sekolah secepatnya, Mrs. Reed, karena aku benci tinggal di sini. Aku pasti akan mengirimmu ke sekolah secepatnya, gumamnya Mrs. Reed dengan suara liris. Setelah memunguti pekerjaannya, dia bergegas meninggalkan ruangan itu. Aku ditinggal di sana sendirian, pemenang pertarungan. Itu pertempuran terberat yang pernah aku jalani, kemenangan pertama yang pernah kuraih.
Aku berdiri beberapa lama di atas karpet di tempat Mr. Brocklehurst tadi berdiri dan menikmati ketenangan sebagai penakluk. Pertama-tama aku tersenyum pada diriku sendiri dan merasa girang, tapi kegembiraan yang ganas ini reda dalam diriku secepat redanya denyut nadiku yang tadi makin lekas. Seorang anak tak bisa bertengkar dengan orang-orang yang lebih tua darinya, seperti yang baru kulakukan. Aku tak bisa membiarkan perasaan murkanya membabi buta, seperti aku membiarkan perasaanku tadi, tanpa mengalami impitan rasa sesal dan kesadaran membekukan setelahnya. Pegunungan berumput yang terbakar, hidup, menatap, melahap, cocok melambangkan benakku sewaktu aku menuduh dan mengecam Mrs. Reed. Pegunungan yang sama, hitam dan hangus setelah kobaran api padam, juga cocok untuk mewakili kondisiku setelahnya. Begitu keheningan dan perenungan selama setengah jam menyadarkanku betapa gilanya perbuatanku tadi, dan betapa suramnya kedudukanku sebagai orang yang dibenci dan membenci. Untuk pertama kalinya aku mengecap sesuatu yang mirip balas dendam. Sewaktu ditelan rasanya seperti anggur yang harum, hangat dan menyengat. Rasa yang muncul setelahnya pahit dan menimbulkan karat, membuatku merasa seperti baru diracuni. Sekarang rasanya aku rela pergi dan meminta maaf pada Mrs. Reed, tapi aku tahu sebagian dari pengalaman dan sebagian lagi dari naluri bahwa berbuat demikian justru akan membuatnya menolakku dengan kebencian berlipat ganda dan malah menyulut lagi setiap dorongan yang bergejolak dalam watakku. Aku lebih suka mengasah kemampuanku yang lain, yang bukan berbicara dengan galak. Lebih suka mengembangkan perasaan yang tidak sekeji kebencian kelam. Aku mengambil sebuah buku, beberapa dongeng dari Arab. Aku duduk dan mencoba membaca. Aku tak bisa memahami topiknya. Pikiran-pikiranku sendiri terus bergelombang di antara aku dan halaman buku yang biasanya begitu memesona bagiku. Aku membuka pintu kaca di ruang sarapan. Pagar semak-semak di luar tampak bergeming. Es hitam bertahta tak terluluhkan oleh matahari ataupun embusan angin. Di seluruh lahan aku menutupi kepala dan lengan dengan bawahan gaunku dan untuk berjalan-jalan di bawah bagian perkebunan yang cukup terkucil, tapi aku tidak mendapat kegembiraan dari pepohonan sunyi, buah-buahan cemara yang berjatuhan, sisa-sisa musim gugur yang becek, dedaunan merah kecoklatan disapu bertumpuk-tumpuk oleh angin yang lalu dan kini menggumpal dan melekat dalam tiap gundukan. Aku bersandar ke pagar dan memandangi ladang kosong. Tidak ada domba yang sedang merumput. Rumput-rumput yang pendek membeku dan memutih. Hari itu amat kelabu. Langit amat buram, menandakan salju akan segera turun, menaungi segalanya. Dari situ serpihan-serpihan salju mulai berjatuhan sesekali, lalu mendarat di jalan setapak yang keras dan padang rumput yang berselimutan bulir-bulir putih tanpa meleleh. Aku berdiri, anak kecil yang cukup sengsara, sambil berbisik pada diriku sendiri berulang-ulang. Apa yang akan kulakukan? Apa yang akan kulakukan? Pada saat itu juga mendengar sebuah suara jernih berseru, "Miss Jane, di mana kau? Ayo makan siang." Aku tahu pasti itu suara Bessie, tapi aku tidak bergerak. Langkah-langkahnya yang ringan datang berlari di jalan setapak. "Dasar anak nakal," ujarnya. "Kenapa kau tidak datang?" begitu dipanggil. Kehadiran Bessie dibandingkan pikiran-pikiran yang sejak tadi kurenungkan terasa ceria. Meskipun seperti biasa dia sedang agak jengkel. Rupanya setelah pertikaian dan kemenanganku atas Mrs. Reed, aku tidak begitu ingin memusingkan kemarahan sesaat sang pengasuh, dan aku ingin menikmati keringanan hatinya yang penuh semangat usia muda. Aku hanya merangkulnya dengan kedua tanganku dan berkata,
Sudahlah, Besi, jangan ngomel. Perbuatan ini lebih terbuka dan berani daripada apapun yang biasanya kutunjukkan. Entah kenapa ini malah membuatnya senang. Kau ini anak yang aneh, Miss Chen, katanya sambil memandangiku. Makhluk kecil yang suka berkeliaran dan menyendiri. Dan rupanya kau mau bersekolah ya? Aku mengangguk. Dan kau tega meninggalkan Besi yang malang. Besi peduli apa denganku? Dia selalu mengomeliku karena kau makhluk kecil yang begitu aneh dan ketakutan dan pemalu. Kau mestinya lebih pemberani. Karena kau makhluk kecil yang begitu aneh, ketakutan, dan pemalu, kau semestinya lebih pemberani. Apa? Supaya lebih sering dipukuli? Omong kosong. Tapi kau memang diperlakukan agak semena-mena. Itu pasti. Ibuku bilang sewaktu dia datang mengunjungiku minggu lalu, pokoknya dia tidak ingin ada anaknya sendiri yang mengalami nasib sepertimu. Sekarang masuklah, dan aku punya berita baik untukmu. Kurasa kau tak punya berita baik, Besi? Nah, apa maksudmu? Kenapa kau menatapku dengan mata begitu sedih? Ya, Nyonya dan Nona-Nona dan Master John akan pergi minum teh siang ini. Dan kau akan minum teh denganku. Aku akan minta juru masak memanggangkan kue kecil untukmu. Lalu kau akan membantuku memeriksa isi laci-lacimu karena tak lama lagi aku harus mengemasi kopermu. Nyonya ingin kau meninggalkan Gateshead dalam 1-2 hari ini, dan kau boleh memilih mainan apa saja yang kau ingin kau bawa. Besi, kau harus janji tak akan memilihku lagi sampai aku pergi. Ya, baiklah. Tapi kau juga harus berupaya menjadi anak yang baik, dan jangan takut padaku. Jangan terlonjak tiap kali aku kebetulan berbicara agak tegas. Itu sangat menjengkelkan. Kurasa aku tak akan pernah takut lagi padamu, Besi, karena aku sudah terbiasa denganmu, dan sebentar lagi akan ada orang-orang baru yang akan ditakuti. Kalau kau takut pada mereka, mereka tidak akan suka padamu. Seperti kau tidak suka padaku, Besi. Aku bukan tidak menyukaimu, Miss. Kurasa dibandingkan semua orang lain, aku yang paling suka padamu. Kau tidak menunjukkannya. Kau tidak menunjukkannya. Anak kecil yang judes, kau punya gaya bicara yang baru rupanya. Apa yang membuatmu begini nekat dan tegas? Ya, tak lama lagi aku akan jauh darimu. Lagi pula, sebenarnya aku hendak bercerita sedikit tentang apa yang terjadi antara aku dan Mrs. Reed. Tetapi setelah aku pikir-pikir lagi, aku memutuskan lebih baik tidak mengungkit-ungkit hal itu. Jadi, kau senang mau meninggalkanku? Sama sekali tidak, Besi. Malah baru saja tadi aku merasa agak sedih karenanya. Baru saja tadi, dan agak santai sekali anak kecil ini mengatakannya. Kalau sekarang aku meminta kau menciumku, aku yakin tidak akan mau. Kau pasti akan bilang, agak lebih suka tidak. Aku akan menciummu dengan senang hati. Tundukkan kepalamu. Besi menunduk, membongkok, kami berpelukan, dan aku mengikutinya masuk ke rumah dengan hati yang cukup terhibur. Siang itu berlalu dengan tentram dan damai. Sorenya, Besi menuturkan beberapa dongengnya yang paling memesona dan menyanyikan untukku beberapa lagu yang paling indah. Bagiku, sekalipun hidup ini sesekali memperoleh juga secercah cahaya matahari.